teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Saya akan membahas topik yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhani. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika dari kelas C dengan NIM 2280250065. Nah, topik yang saya akan bahas yaitu tentang pentingnya penggunaan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai warga Indonesia, kita tentu sudah tidak asing dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Namun, seringkali tanpa sadar, kita lebih sering memilih menggunakan bahasa tidak baku dalam percakapan sehari-hari, terutama di media sosial atau lingkungan pertemanan. Padahal, memahami dan menggunakan bahasa baku memiliki peranan penting dalam menjaga kejelasan makna, kesantunan, serta identitas kebahasaan nasional. Nah, saya juga akan menjelaskan tentang pengertian bahasa bakunya sendiri. Bahasa baku adalah ragam bahasa yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, ejaan, dan kosakata yang telah dibakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Penggunaan bahasa baku sangat penting dalam situasi resmi seperti surat menyurat, pidato, karya ilmiah, berita, ataupun kegiatan akademik. Dengan menggunakan bahasa yang baku, pesan yang kita sampaikan akan menjadi lebih jelas dan tidak menimbulkan salah paham, serta mencerminkan sikap cerdas dan profesional dalam bahasa. Lalu sebaliknya, pada bahasa tidak baku sering digunakan dalam percakapan santai sehari-hari. Misalnya ketika kita berbicara dengan teman, kita sering mengatakan nggak tahu atau udah makan belum. Padahal dalam bentuk bakunya kalimat tersebut seharusnya tidak tahu dan sudah makan atau belum. Walaupun terdengar sepele, perbedaan sekecil seperti ini dapat mempengaruhi kesan dan makna yang tidak diterima oleh pendengar, terutama dalam konteks formal. Nah, penggunaan bahasa baku juga berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa. Di negara yang memiliki ribuan bahasa seperti Indonesia, bahasa baku menjadi jembatan komunikasi antar daerah dan budaya. Tanpa bahasa baku, tentu akan sulit bagi masyarakat dan berbagai daerah wilayah untuk saling memahami satu sama lain. Oleh karena itu, menjaga dan membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan bentuk penghargaan kita terhadap bahasa nasional. Selain itu, dalam dunia pendidikan dan pekerjaan, penggunaan bahasa baku juga menunjukkan etika dan kemampuan berkomunikasi yang baik. Misalnya saat menulis laporan, membuat surat lamaran kerja, dan berbicara di depan umum. Bahasa baku membantu kita tampil lebih percaya diri dan berwibawa. Hal ini juga dapat menjadi penilaian terhadap profesional seseorang. Namun, bukan berarti kita tidak boleh menggunakan bahasa tidak baku. Bahasa tidak baku tetap memiliki tempat dan fungsi, terutama untuk menciptakan suasana akrab, santai, dan ekspresif. Yang terpenting adalah kemampuan kita menyesuaikan penggunaan bahasa sesuai dengan konteks dan situasi komunikasi. Di lingkungan formal, gunakan bahasa baku, sedangkan di situasi santai, bahasa tidak baku masih dapat digunakan selama tetap sopan. Lalu saya mempunyai beberapa contoh bahasa baku dan bahasa tidak baku. Bahasa tidak bakunya seperti, aku nggak tahu deh, kamu udah makan belum? Nih, lihat hasilnya bagus banget. Ngapain sih ribet banget? Kita bisa ganti dengan menggunakan bahasa baku. Seperti, saya tidak tahu. Apakah kamu sudah makan? Ini lihat hasilnya sangat baik. Dan yang terakhir, mengapa begitu rumit? Nah, sebagai penutup, mari kita sadari bahwa berbahasa dengan baik bukan hanya soal pilihan kata, tetapi juga mencerminkan diri, sikap, dan kepribadian kita sebagai penutur bahasa Indonesia. Dengan membiasakan diri menggunakan bahasa baku dalam situasi yang tepat, kita turut menjaga kelestarian bahasa Indonesia sekaligus menunjukkan rasa bangga terhadap identitas bangsa. Terima kasih telah menyimak. Semoga penjelasan ini bisa menambah kesadaran kita semua tentang pentingnya bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.